Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersama-sama malam hari ini, mari bersama kita siapkan setiap hati kita untuk datang dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian dan syukur kita. Saya percaya sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai kehidupan kita, langkah-langkah kita, dan mari bersama malam hari ini kita bawa setiap pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari bersama kita satu dalam doa. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Dan saat ini Tuhan, saat kami bersama-sama mau satukan hati, kami mau menaikkan pujian dan syukur kami malam hari ini. Rasa ucapan syukur kami, terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Tuhan begitu baik, Tuhan sangat-sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap nyanyian kami itu yang menyenangkan hati Tuhan. Biar malam hari ini kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Biar kuasa Tuhan, kasih Tuhan itu yang menjamah setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, ini pujian kami. Ini pernyataan kami malam hari ini di Tuhan di hadapan Engkau. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Kami nyanyikan pujian syukur kami. Kami nyatakan Tuhan setiap kehidupan kami bahwa Engkau yang pegang kendali. Kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan perbuat dalam hidupku. Sebab Engkau terlalu baik bagi hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Tuhan, kami bersyukur. Segenap pujian kami hanya bagi-Mu. Engkau baik, Kau sangat baik Tuhan. Haleluya. Ini pujian dan pernyataan kami Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Amin Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Amin. Ku tetap setia, ku melayani-Mu sampai akhir. Sampai akhir. Ini pujian kami, ini doa kami di hadapan Engkau. Ku tetap setia. Kami percaya bahwa senantiasa Engkau pegang hidup kami Tuhan. Dan kami mau menyatakan bahwa hidup kami hanya bagi Engkau Tuhan. Ya kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu sampai akhir. Sampai akhir. Ku menutup mata, amin. Ku tetap setia, menanti janji-Mu sampai ku dapatkan, mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, melayani. Mari dengan sungguh hati kami nyatakan sampai akhir. Ku tetap setia, menanti janji-Mu Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, sama-sama mari naikkan pujian-Mu bersama, nyatakan sampai akhir. Ku menutup mata,
tetap setia menantimu, menanti janjimu sampai ku dapatkan, sampai ku terima kasih dapatkan Tuhan. mahkota Kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh dikuatkan hari-hari ini dalam keadaan apapun, satu hal yang kami percaya bahwa Engkau yang pegang seluruh hidup kami. Sebab itu kami mau menyatakan, kami berseru di hadapan Engkau Tuhan, ini segenap hidup kami. Kami persembahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Ini pujian, ini nyanyian kami malam hari ini. Oh, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Amin Tuhan. Menanti janjimu Sampai ku sampai dapatkan. ku dapatkan Terima mahkota kasih Tuhan. kehidupanku. Amin. Ini komitmen Ku tetap setiap hati setia, kami. Dengan sungguh hati kami nyatakan Tuhan. sampai akhir Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Biar kami mau mengiringi Engkau seumur hidup kami. Kami mau masuk di dalam rencana-Mu, karena kami tahu rencana Tuhan yang terbaik atas hidup kami. Terima kasih, terima kasih Bapa. Oh Yesus, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. pikiranku kehendakku ku serahkan padamu. harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan, mengiringmu seumur Mari dengan segenap hati hidupku. naikkan pujian ini sama. Masuk dalam Biar kami boleh masuk di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Bapa. Pikiranku
Ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam Tuhan. Ku kan teguh bersamamu Bapa. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk mengiringmu seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu. Bukan teguh bersamamu Tuhan, bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk mari lebih lagi mengiringmu seumur hidupku. Kami mau masuk di dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu. ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu, mari sekali lagi mengiringmu seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu. bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Jadikan kami bejana yang indah di hadapanmu Tuhan. Kami mau ikuti rencanamu, kami mau ikuti panggilanmu Tuhan. Mari sembah Dia, Kau berjalan bersama kami, berjalan menuntun langkah kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih ya mengiringmu seumur
dalam masuk dalam rencanamu Bapa. pikiranku kehendakku ku serahkan ku padamu. serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku kehendakku aku serahkan kepadamu ya Tuhan. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan, ini hidup kami biar menyenangkan Engkau Tuhan. Ini hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan sebagai penyembahan kami yang sejati. Tuhan, ini hidup kami ya Tuhan. Ini hidup kami bawa ke dalam hadirat-Mu. Dan hidup kami adalah penyembahan-Mu ya Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, amin Yesus. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Kami mempersembahkan hidup kami, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku Tuhan adalah persembahan, adalah penyembahan kami yang sejati. Amin. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Sebab itu Tuhan, kami sangat berharga di hadapan Engkau ya Tuhan. Oh, ku tahu hidupku Tuhan berharga di mata-Mu. Segenap
kepada Engkau. Sebab itu kami mengangkat tangan kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Persembahkan hidup kami. Ku tahu hidupku adalah penyembah yang sejati bagimu Tuhan. Kau ciptakan dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, ku tahu hidupku sangat berharga di mata-Mu. Amin. Di mata-Mu. Oleh sebab itu kami bawa hidup kami, segenap hidup persembahkan. Ku akan tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku Tuhan, amin, adalah penyembahan. Kau ciptakanku, Kau ciptakan dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan, kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, ku tahu hidupku, amin Tuhan, berharga di mata-Mu. Segenap hatiku, segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Ini persembahan kami kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang sejati, yaitu hidup kami sebagai penyembahan, sebagai penyembahan yang hidup, yang kudus, yang tidak bercacat celah di hadapan Engkau ya Tuhan. Tuhan, yuk sama-sama katakan, ku tahu hidupku, amin ya adalah. Ini hidup kami, ini persembahan kami, dan ini penyembahan kami di hadapan Engkau. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Di mata-Mu, amin Yesus Tuhan. Segenap persembahkan. Sekali lagi katakan, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Sebab itu kami tersungkur terus menyembah Engkau ya Tuhan. Kau menciptakan kami dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku
Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini. Tuhan izinkan kami ada di mesbah doa. Biarlah Tuhan anugerah-Mu berlimpah atas setiap kami Tuhan, dan kami boleh semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bawa kami untuk terus lebih memahami lagi Tuhan, agar hidup kami boleh sungguh-sungguh disempurnakan oleh Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biarlah firman Tuhan melandasi hidup kami dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan. Kita kembali berjumpa hari ini di mesbah doa, dan iya, puji Tuhan saudara, ya teruslah cari Tuhan di hari-hari ini, sebab yang kita butuhkan hanya Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun masalah persoalan kita, hanya dekat dengan Tuhan saja kita tenang, ya. Karena itu teruslah mencoba mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, nama saya Tasya. Iya, shalom Tasya. Saya ini sudah mengikuti khotbah-khotbah Ibu sejak tahun 2023. Lalu ya karena saya disarankan oleh orang tua saya. Oh ya, jadi orang tua ya menyarankan kepada anaknya untuk mengikuti ya khotbah-khotbah saya di YouTube. Dan saat ini saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan di hidup saya. Dulu saya ini seorang yang emosian, Bu. Saya mudah marah, ya mudah sakit hati. Ya, dan juga saya ini baperan, ya, iya baperan tuh bawa perasaan, apa-apa dibawa perasaan, apa dikit tersinggung, apa dikit ya ini mendekati sakit jiwa ya saudara. Jadi ya pokoknya karakter saya itu tidak bagus, namun saya bersyukur sejak ya saya mulai membiasakan diri untuk mendengarkan khotbah atau firman Tuhan ya di YouTube, perlahan-lahan emosi saya semakin stabil dan juga semakin terkontrol, puji Tuhan ya. Sekarang saya menjadi lebih sabar dan tidak mudah marah-marah lagi. Dan selain itu dulu juga saya ini seringkali mengandalkan diri sendiri karena sifat-sifat saya ya juga yang sangat perfeksionis ya. Jadi memang orang perfeksionis itu bahaya saudara, karena dia menuntut semuanya itu sempurna. Padahal dia dalam hidup ini gak ada yang sempurna. Ya saya ini mau semuanya berjalan sesuai dengan keinginan saya, dengan rencana saya. Tapi puji Tuhan setelah saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu ya, saya ini jadi semakin sadar kalau semua yang terjadi di hidup kita bukanlah ya hanya yang baik-baik saja sesuai dengan kemauan kita. Dan itu hanya akan membuat kita semakin stres kalau kita terus menuntut keadaan menjadi seperti yang kita mau. Saya sadar Bu ya, dan oleh karena itu saya akhirnya mulai mencoba untuk hidup bergantung kepada Tuhan. Saya mulai mengandalkan Tuhan ya. Dan saya mulai belajar untuk berserah kepada Tuhan. Amin, amin ya. Dan suatu hari ya saat saya mengikuti ujian di kuliah saya, pada saat itu waktu untuk ujian saya sangatlah mepet. Ya, atau sangat sedikit, di mana pada saat itu mata kuliah yang harus saya selesaikan ujiannya juga tidak hanya satu saja, Bu. Pada saat itu tanpa saya sadari, saya ingin mengandalkan diri saya sendiri. Ya, namun orang tua saya mengingatkan dan menegur saya bahwa saya harus mengandalkan Tuhan. Saya mendengarkan nasihat dari orang tua saya itu dan saya jadi sadar dan memutuskan untuk benar-benar mengandalkan Tuhan pada saat itu. Singkat cerita Bu, saya pun mengikuti ujian itu. Dan pada saat hasil ujian saya keluar, saya mendapatkan hasil yang sangat-sangat baik sehingga saya bisa lulus. Hal itu tidak hanya terjadi sekali Bu, tapi sudah berkali-kali terjadi. Ya, saya tahu bahwa itu bukan hasil kekuatan saya, ya bukan karena usaha saya sendiri, tapi itu semua karena kebaikan dan kebesaran Tuhan bagi saya. Sekian kesaksian dari saya Ibu, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Ya, saya doakan semoga pelayanan Ibu dan seluruh keluarga serta tim mesbah doa semuanya dilancarkan Tuhan. God bless you. Amin.
Amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara, ya satu kerinduan Tuhan tentunya agar kita anak-anaknya ya ketika mendengar firman menjadi serupa dengan firman Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu penting sekali untuk kita nih selalu mengandalkan Tuhan dan berusaha untuk mendengarkan ya firman Tuhan agar hidup kita ini boleh semakin dibentuk dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan buat Tasya, ya semua kita doakan sukses masa depan, kuliah dan semuanya Tuhan turut bekerja. Saudara, kita sekarang sampai di kitab Ester pasal yang kedua. Kemarin kita sudah membaca bagaimana kisah dari Raja Ahasiweros yang sudah mengambil satu keputusan yang salah ketika dia sedang dalam pengaruh anggur. Dia menyuruh istrinya Ratu Wasti untuk datang dipamerkan kecantikannya depan semua orang, tapi ratunya menolak. Akhirnya dia disingkirkan dan mahkota ratunya diambil sehingga dicarilah pengganti. Dan ketika dicari pengganti, Ester menjadi seorang wanita yang terpilih sehingga mahkota Ratu Wasti itu jatuh di kepala Ester, ya diberi kepada Ester dan dia diangkat menjadi ratu saudara ya. Dan akhirnya ya semua jabatan bahkan semua apa yang dulu dipegang Wasti diberikan kepada Ester. Ya, dan akhirnya saudara Ester ketika dia terpilih menjadi ratu, ya Mordekai melarang agar dia tidak memberitahukan asal usulnya kepada orang. Sebab Ester itu adalah orang Yahudi. Ketika pembuangan di Babel, ya Ester keluarganya tidak kembali ke Yerusalem tetapi tetap menetap di Babel dan akhirnya Ester terpilih karena dia cantik saudara. Sekarang kita masuk Ester pasal yang kedua ayat 19. Mordekai mengetahui suatu sekongkolan. Ya jadi ceritanya Ester sudah diangkat menjadi ratu saudara. Tapi sekalipun sudah diangkat menjadi ratu, kalau raja tidak memanggil maka tidak boleh menghadap. Itu adalah aturan. Sekalipun dia ratu, dia harus menunggu kapan raja memanggil. Ketika raja memanggil barulah Ester boleh ya menghadap dan dia mendapatkan anugerah supaya dia boleh ya meminta apa saja yang dia minta saudara. Mordekai mengetahui suatu sekongkolan. Ayat 19, selama anak-anak Dara dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Sebab Ester telah berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres ya, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya lah kepada Ester sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar, maka kedua orang itu disulakan pada tiang dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Jadi saudara, karena Ester terpilih menjadi ratu, lalu Mordekai ini adalah pengasuhnya. Dia selalu berada di dekat Ester. Jadi dia duduk di pintu istana raja ya, karena dia adalah pengasuhnya Ester. Nah, ketika dia sedang duduk, dia mendengar ada dua orang penjaga pintu, penjaga sida-sidanya pengawal raja itu berikhtiar akan membunuh Raja Ahasiweros. Lalu Mordekai membocorkan itu kepada Ester dan Ester memberitahukan itu kepada raja. Akhirnya kedua sida-sida itu ya digantung di tiang, dihukum mati karena ketahuan bahwa mereka itu melakukan persekongkolan. Dan akhirnya saudara ya pada waktu itu dikatakan ya karena daripada berkat daripada Mordekai ya, berkat daripada info yang diberikan oleh Mordekai itu, makanya ketahuan saudara bahwa ada pengkhianat di dalam kerajaan. Kita lanjut sekarang Ester pasal yang ketiga, muslihat Haman untuk memunahkan orang Yahudi. Sesudah peristiwa-peristiwa ini maka Haman bin Hamedata orang Agag ya dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros
dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Ya, dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Ya, jadi saudara, kita lihat di sini bahwa ya ketika itu peristiwa itu sudah lama berlalu, ada seorang yang bernama saudara ya Haman. Dia diangkat ya untuk menjadi orang yang memiliki posisi ya oleh raja, diberi kedudukan ya oleh raja untuk ya dia mendapat penghormatan di istana. Dan semua pegawai-pegawai dan penjaga pintu itu diperintahkan untuk ya sujud menyembah kepada Haman ini, saudara. Tetapi Mordekai ini tidak mau sujud kepada Haman ini, ya. Dikatakan di sana ayat 3, maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, mengapa engkau melanggar perintah raja? Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya, maka hal itu diberitahukan mereka kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap. Ya, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Jadi saudara, kita lihat tekad Mordekai ini berasal dari imannya kepada Allah. Dia tidak meminta pendapat umum terlebih dahulu untuk menentukan cara bertindak, ya. Dan dia memiliki keberanian untuk berdiri sendiri dengan prinsip ya bahwa melakukan hal yang benar tidak akan selalu membuat ya orang itu disenangi. Orang-orang yang berbuat benar ya akan merupakan orang yang minoritas, tetapi mentaati Allah itu jauh lebih penting daripada mentaati manusia. Mordekai berpikir dia tidak mau berlutut di hadapan Haman. Ya, orang-orang Yahudi memang kadang-kadang membungkuk kepada para penguasa sebagai tanda hormat. Tetapi para leluhur Haman itu adalah ya musuh lama orang Yahudi. Dan Israel telah diperintahkan Allah untuk menghapuskan ingatan kepada Amalek ya dari kolong langit. Mordekai tidak mau berlutut di hadapan Haman yang jahat, karena dengan berlutut berarti dia mengakui Haman sebagai dewa ya atau orang yang ya didewakan, saudara. Ingat ya kisah dari ya Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, saudara. Ya, mereka memiliki keyakinan yang sama ketika mereka disuruh menyembah ya kepada raja dan mereka tidak mau menyembah. Dan Haman ini memiliki satu prinsip bahwa dia hanya berlutut dan menyembah kepada Tuhan, kepada Allah. Dia tidak mau menyembah kepada manusia, sedangkan semua ya orang pada waktu itu memilih untuk menyenangkan hati raja dan juga Haman sebagai orang yang dianggap memiliki kuasa. Ya, lalu akhirnya mereka menegur Mordekai, kenapa kau tidak menyembah atau berlutut kepada Haman? Ya, tetapi Mordekai itu ya diam saja, saudara, dan dia tidak tetap mau melakukannya. Tapi mereka tahu bahwa dia ini orang Yahudi. Kita tahu ya, selalu kembali lagi kepada persoalan rasis. Pada zaman itu ya Babel itu menaklukkan orang-orang Yahudi, saudara. Dan Mordekai ini adalah sisa dari orang Yahudi yang telah kembalikan kepada dari pembuangan di Babel, mereka kembali ke Yerusalem. Tapi Mordekai memilih dengan Esther tidak kembali dan mereka tetap tinggal di Babel. Nah, ini pasti ada satu kesenjangan atau ada satu gap. Ya, ini orang Yahudi, saudara, dan dia nggak mau tunduk kepada Haman, saudara, yang juga adalah leluhur dari ya mereka ini musuh lama orang Israel dan mereka adalah keturunan orang Amalek, saudara. Ya, dan itu menjadi satu penyebab sehingga Mordekai ini dibenci karena mereka sudah tahu dia orang Yahudi. Ya, lalu ayat yang kelima dikatakan ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat marahlah, panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu bahwa dia orang Yahudi, saudara ya. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan bukan hanya Mordekai tetapi semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiweros ya. Dalam bulan pertama yakni bulan Nisan dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasiweros, orang membuang pur
yakni undi di depan Haman hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan yang ke-12 yakni bulan Adar. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasweros. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Ayat 9, jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka, maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Maka raja mencabut cincin materainya dari jarinya, lalu ia diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Kemudian titah raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13 dipanggillah para panitera raja, lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati dan yang menguasai daerah dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasweros dan dimateraikan dengan cincin materai raja. Ya saudara, persoalannya hanya Haman ini karena dia orang yang sombong, minta dihormati, gila hormat, sehingga dia marah ketika Mordekai tidak sujud berlutut menyembah dia. Ya, dan padahal kan saudara, kita nggak perlulah orang itu, buat apa juga orang basa-basi berlutut padahal dia nggak taat sama kita ya. Mending biasa-biasa aja tapi didengar gitu. Jadi memang Haman ini orang yang gila hormat ya memang, dan dia adalah keturunan bangsa Amon, mereka adalah musuh orang Israel. Makanya ketika dia dengar bahwa Mordekai ini orang Yahudi, dia bukan hanya berikhtiar membunuh Mordekai, tapi semua bangsa Yahudi di bawah ya pemerintahan Raja Ahasweros yang masih tersebar di seluruh kerajaan-kerajaannya itu, dia mau untuk dibunuh saudara. Lalu dia membujuk kepada raja untuk Haman meminta saudara. Ya, dia ini adalah seorang keturunan Agag, dan seorang keturunan Agag itu adalah orang Raja Amalek ya, dan orang-orang Amalek ini adalah musuh lama orang Israel. Kebencian Haman tidak hanya ditujukan kepada Mordekai tapi kepada semua orang Yahudi, karena ya memang mereka musuh orang Yahudi saudara. Ya, dan kebencian Haman ini sudah sangat membabi buta ya, sehingga saudara, sebagai orang yang diberi kepercayaan oleh raja di Persia, Haman itu menyukai kuasa dan otoritas serta penghormatan, dan dia dalam kesombongannya saudara memakai kuasa itu untuk membujuk raja melakukan semua kebenciannya untuk menyalurkan ya segala kepahitannya terhadap orang Israel, otoritasnya untuk membunuh semua orang Yahudi. Dan pada waktu itu Haman menikmati kekuasaan dan martabat dari kedudukannya. Bahkan ketika dia marah kepada Mordekai saudara, hanya karena dia merasa tidak dihormati, dia pun akhirnya membujuk raja untuk mengeluarkan satu surat perintah harus membunuh orang Yahudi dimanapun. Dan akhirnya raja memberikan cincinnya kepada Haman, dan ketika cincin diberi itu adalah sebagai tanda tangan, itu mewakili materai, artinya sah ya. Kalau sampai ya ada tanda cincin yang dimateraikan di atas setiap surat, berarti itu sah, dan cincin merupakan materai untuk surat surat yang ditulis ya. Kalau ada tanda materai cincin itu berarti adalah juga keputusan raja. Lalu surat-surat itu dikirimkan ya semua ya ke kerajaan-kerajaan Ahasweros. Dikatakan ayat 13, surat-surat itu dikirim dengan perantaraan ya pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan supaya dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan. Pada satu hari juga pada tanggal 13 bulan yang ke-12 yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka ya
Dan salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Jadi saudara lihat, ya ada saja saudara orang-orang yang bertindak dengan kesombongan ya, dan akan membunuh, menghancurkan hidup orang lain. Dan pada waktu itu Mordekai tidak menyangka kalau dari sikapnya itu ya ternyata akan terjadi hal yang seperti itu. Namun kita percaya saudara, orang boleh berancang-rancangkan yang jahat atas kehidupan kita anak Tuhan, tapi ingat pembelaan, penyertaan itu datang dari Tuhan. Ya jangan takut waktu kita memegang prinsip kebenaran, hanya menyembah kepada Allah saja, maka ya Tuhan yang akan membela kita. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka dilempar ya ke gua singa. Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego dilempar dalam lautan api yang menyala-nyala. Tapi mereka tidak mau menyembah kepada raja, mereka hanya mau menyembah kepada Tuhan. Dan bagaimana kisah selanjutnya kita akan lanjutkan besok. Tapi kita percaya saudara, dari kisah ini sekalipun orang merancangkan yang jahat, tapi kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mari kita renungkan firman ini, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan kami percaya walaupun orang merancangkan yang jahat, namun Tuhan tidak membiarkan kami seorang diri. Dari kisah Ester kami belajar bagaimana Tuhan memang ketika kami mau tunduk kepada firman Tuhan akan ada banyak tantangan. Tapi kami percaya juga orang yang sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan dan dibiarkan. Bapa, jagai hati kami untuk senantiasa tulus di hadapan Tuhan. Kalau ada niat-niat yang tidak benar, kepentingan-kepentingan diri kami sendiri, Tuhan buang, jauhkan itu semua dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, tolong kami Bapa, bawa kami di dalam jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Hidup kami adalah milik-Mu ya Bapa. Roh, jiwa dan tubuh kami terpelihara di dalam Engkau. Bawa kami dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan. Hamba beruntung setiap mereka yang mengalami masalah dalam rumah tangga, kesehatan, keuangan, Tuhan turut bekerja memulihkan semuanya. Engkau tolong mereka yang terlilit dengan masalah keuangan, hutang piutang. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Berkati setiap mereka yang sedang terbaring sakit, dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Kami berdoa Bapa untuk setiap orang yang hari-hari ini merindukan pemulihan dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, Tuhan sanggup pulihkan. Saudara, engkau yang sedang terbaring sakit, letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan, aku percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami terus membawa dalam doa setiap mereka yang rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Hujan pertobatan terjadi di atas bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke orang-orang bertobat kembali kepada Tuhan. Biarlah anugerah-Mu melimpah atas kehidupan bangsa ini Bapa. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh pejabat yang ada di Indonesia boleh hidup dalam takut akan Tuhan. Indonesia dimenangkan bagi Engkau. Hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semua berbalik dan bertobat datang kepada Tuhan. Biarlah anugerah keselamatan-Mu tercurah di hari-hari yang terakhir ini Tuhan, agar hikmat-Mu turun atas setiap manusia yang ada di bumi ini untuk bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Bangkitkan semakin banyak penuai-penuai di akhir zaman, para penginjil, hamba-hamba Tuhan, para gembala, pendeta, Engkau berkati dan urapi. Bahkan kami berdoa untuk sekolah misi Tuhan di Bandungan, Engkau terus mencukupkan apa yang dibutuhkan. Engkau kirim Tuhan para penuai-penuai di akhir zaman, dan kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus yang terbaik turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama,
Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel, saudara.